Bab 461, Jiang Chen menolak dijatuhkan pasak. Jiang Chen melewati Rossi Valley tanpa tantangan, berkat medali dari murid inti. Namun, kelompok pengikutnya sedikit lebih mencolok. Qiao Brothers, Guo Jin, dan yang lainnya semuanya berada di alam roh tingkat pertama atau kedua. Mereka mencuat seperti jempol yang sakit di Rossi Valley. Orang harus tahu bahwa murid inti di lembah Rossi semuanya kuat di alam asal. Sebagian besar berada di alam asal bumi, dan beberapa bahkan telah mencapai alam asal langit. Bahkan jika para jenius itu menerima pengikut, mereka tidak akan menerima mereka yang memiliki tingkat kultivasi rendah tanpa alasan sama sekali. Yang terlemah dari pengikut mereka berada di alam roh langit, atau bahkan Raja Roh. Mereka yang berada di alam roh kecil seperti Suetong dan yang lainnya hampir tidak ada di Rossi Valley. Bahkan para tabib yang menjalankan tugas di lembah Rossi sebagian besar berada di alam roh bumi. Oleh karena itu, para penjaga lembah Rossi memiliki ekspresi masam terkejut ketika mereka melihat pengikut Jiang Chen. Mereka menganggap adegan ini agak lucu. Kepribadian Gouyu berani dan tidak peduli, tetapi dia juga bisa merasakan bahwa tingkat kultivasi mereka tampaknya menjadi sesuatu yang memalukan bagi Jiang Chen. Jiang Chen agak tenang. Apa yang disebut celah ini hanya sementara. Itu hanya karena mereka yang ada di lembah dilahirkan di tempat yang lebih baik dan dengan demikian menerima sumber daya yang lebih baik dari istana pil regal. Jika Gouyu, Suetong, dan yang lainnya lahir di sini, kemungkinan besar mereka akan menjadi murid dalam, jika bukan murid inti. Tingkat kultivasi Gouyu telah meningkat tanpa jeda setelah memakan buah surgawi berwarna hijau dari Rossi Daun. Dia sekarang berada di puncak alam roh bumi. Namun, tingkat kultivasi ini masih belum seberapa dibandingkan dengan pengikut murid inti lainnya. Beberapa dari mereka mengenakan perhiasan pengikut yang jelas, melintasi jalan mereka di sepanjang jalan. Semuanya, minimal, berada di alam roh langit. Wajah mereka menunjukkan ejekan yang tidak disembunyikan ketika mereka melihat Gouyu dan yang lainnya. Beberapa bahkan mulai bergumam, lihat apa yang diseret oleh kucing-kucing itu. Kapan persyaratan Rossi Valley menjadi selemah ini? Memang, Rossi Valley adalah tempat yang disediakan untuk para jenius di antara para murid inti. Bagaimana orang-orang yang bahkan tidak layak menjalankan tugas bisa masuk ke sini? Puff, apakah sampah semacam ini layak masuk ke lembah? Mereka akan dibuang cepat atau lambat. Meskipun gumaman ini tidak keras, mereka terdengar sempurna oleh Jiang Chen dan yang lainnya. Tatapan Jiang Chen menjadi dingin, menjentikkan ke orang-orang ini. Pengikut ini tidak berani menimbulkan masalah ketika dihadapkan dengan aura Jiang Chen. Mereka menyusut pada diri mereka sendiri dan diam-diam menyelinap pergi. Meskipun mereka tidak merasa banyak tekanan berbicara iseng tentang Gouyu dan yang lainnya, mereka masih tidak berani bertindak kurang ajar di depan Jiang Chen. Mereka tidak akan bisa mencari keadilan dimanapun jika Jiang Chen memukuli mereka. Meskipun tuan mereka bisa muncul dan mendapatkan kembali wajah untuk mereka, tidak ada gunanya menerima pukulan gratis. Gouyu sedikit tertekan. Tuan muda, kami kehilangan muka untukmu. Jiang Chen tertawa, riang, ini disebut sok yang membuang berat badan mereka. Hanya ini yang akan mereka dapatkan dalam hidup mereka. Apakah ada kebutuhan untuk meributkan orang-orang yang berpandangan pendek seperti itu? Huanger juga mengambil lengan Gouyu dengan ringan. Kakak Gouyu, orang-orang ini tidak mengumpulkan kebajikan dengan mulut mereka dan tidak memiliki keluasan pikiran yang sesuai untuk bela diri Dao. Tuan Jiang benar, tidak perlu repot dengan mereka. Saya percaya bahwa saudari Gouyu akan jauh melampaui mereka dalam beberapa tahun. Huanger penuh perhatian seperti biasanya. Setiap kata dan gerakannya selalu memberi seseorang perasaan menghirup udara segar musim semi. Meskipun Gouyu sedih, dia merasa jauh lebih baik setelah kata-kata Huanger. Dia menggenggam tangan Huanger, matanya membara dengan tekad. Adik perempuan Huanger benar. Bagaimana mungkin aku, Gouyu, mengakui kekalahan pada orang-orang ini? Mereka hanya lahir di tempat yang sedikit lebih baik dari saya. Saya akan membuat mereka memandang saya dalam beberapa tahun. Dia selalu menjadi orang yang tidak mengakui kekalahan pada seorang pria. Sekarang dia diberhentikan secara menghina, harga dirinya telah sangat ditantang. Huanger tertawa ringan, tepat sekali. Sister Gouyu sangat pintar, tidak diragukan lagi kamu akan bisa melakukannya. Gouyu juga tersenyum, kau yang pintar. Jika aku laki-laki, aku pasti akan jatuh cinta padamu. Sayang sekali bahwa saudari Gouyu bukan laki-laki.
Semangat Gouyu telah berubah menjadi lebih baik, dan tetap bergembira saat kelompok itu tiba di kediaman Jiang Chen. Lembah Roshi memiliki banyak ruang, dengan jarak yang cukup jauh antara masing-masing tempat tinggal. Ada banyak ruang pribadi untuk mencegah gangguan. Kediaman Jiang Chen sebenarnya bukan yang terbaik dalam hal medan, dan sebenarnya, itu adalah salah satu yang berkualitas lebih rendah di Lembah Roshi. Ini karena Jiang Chen hanya dari alam asal tingkat pertama dan tidak memiliki kualifikasi untuk tempat tinggal tingkat yang lebih tinggi. Meski begitu, kediaman ini masih jauh lebih megah daripada yang dia miliki di Sekte Pohon Berharga. Gouyu dan yang lainnya semua senang ketika mereka memasuki pintu, benar-benar menghapus kemurungan mereka sebelumnya. Tempat tinggal ini dirancang dengan gaya yang cukup megah. Ada area kultivasi, tempat tinggal, area relaksasi, area penerima, ruang penyempurnaan pil, dan ruang penyempurnaan senjata. Area untuk segala macam tujuan dapat ditemukan di sini. Bahkan jika dia memiliki 10 atau 20 pengikut lagi selain sedikit pengikutnya, mereka semua akan dapat hidup dengan nyaman juga. Adik Huanger, lihat kebun obat ini. Anda akan memiliki banyak ruang untuk mengerahkan diri Anda di masa depan untuk bunga Anda. Gouyu cukup bersemangat. Huanger tersenyum sedikit, berjalan-jalan di sekitar kediaman. Dia akan menghabiskan sebagian masa depannya di sini. Jiang Chen mengejar semua orang setelah mereka semua menetap ketika sebuah suara masuk dari luar. Kakak Jiang Chen, tuan rumahku, kakak senior Yan Hongtu menyuruhmu berkunjung. Suara itu datang dari seorang pengikut. Ketika Jiang Chen berjalan keluar, dia melihat seorang kultivator Raja Roh berdiri di luar, mengenakan perhiasan pengikut. Meskipun orang itu memandang Jiang Chen dengan hormat, ada rasa superioritas yang halus tentang dirinya. Jelas bahwa dia tidak cukup menerima murid inti yang baru saja memasuki Lembah Roshi. Kakak senior Yan Hongtu, alis Jiang Chen berkerut. Dia ingin aku melakukan perjalanan saat aku tiba. Berbicara secara logis, kesopanan tertentu masih harus diperpanjang bahkan jika yang lain ingin dia melakukan perjalanan. Mengirim pengikut acak untuk menyampaikan pesan, ada tanda-tanda penghinaan dan bahkan provokasi terang-terangan dalam tindakan ini. Jika kakak senior Yan Hongtu ini benar-benar tertarik pada pendatang baru, dia seharusnya yang berkunjung. Setelah itu, Jiang Chen baru saja tiba di lembah dan sama sekali tidak terbiasa dengan segalanya. Benar, kakak laki-laki Yan Hongtu adalah salah satu penguasa daerah awan melonjak di Lembah Roshi. Rasa bangga yang kental menyelimuti kata-kata pengikut Raja Roh. Seolah-olah menjadi pengikut kakak senior Yan Hongtu adalah kebanggaan dan kegembiraan terbesar dalam hidupnya. Jiang Chen menganggukkan kepalanya dengan ringan, beritahu saya alamatnya. Saya akan mengunjunginya ketika saya punya waktu. Petik 2. Meskipun Jiang Chen sedikit tidak senang, dia tidak meledak dalam permusuhan terbuka. Apa maksudmu berkunjung ketika kamu punya waktu? Pengikut itu terdiam sejenak dan menatap Jiang Chen dengan tidak percaya. Kakak Jiang Chen, kamu tidak tahu aturannya karena kamu baru saja tiba, kan? Di daerah Soaring Cloud, kakak senior Yan Hongtu memberikan bantuan jika dia ingin bertemu seseorang. Siapa yang tidak segera bertindak ketika mereka mendengar panggilannya, takut bahkan terlambat. Apakah Anda yakin akan menunggu sampai Anda punya waktu? Anda akan membuat kakak senior Yan Hongtu menunggu. Di tengah jalan, kata-katanya diwarnai dengan nada aneh, senyum sombong terpampang di wajahnya. Dia jelas memberitahu Jiang Chen, beraninya kamu menolak tindakan kami dalam memberimu wajah. Merupakan suatu kehormatan besar bahwa kakak senior Yan Hongtu ingin bertemu dengan Anda. Beraninya kau menyeret kakimu. Jiang Chen tersenyum tipis. Aku masih memiliki beberapa hal untuk diperhatikan dan tidak akan bisa melihatmu keluar. Dia bukan target yang muda atau seorang ya pria. Apakah saya harus segera berguling untuk mendengarkan pidato Anda setiap kali Anda, Yan Hongtu, memanggil saya? Jiang Chen bukan tipe orang yang mudah dipanggil bahkan saat dia bebas, apalagi saat dia sibuk, seperti saat ini. Bukannya tidak ada yang bisa menggerakkannya untuk bertindak, tetapi dia bahkan tidak mengenal kakak laki-laki senior ini. Hubungan mereka jauh dari tujuan dia dipanggil. Jelas bahwa Yan Hongtu ini ingin menjatuhkan Jiang Chen. Bagaimana mungkin Jiang Chen ikut bermain? Pengikut itu benar-benar terperangah ketika melihat sikap Jiang Chen. Rupanya, kakak senior Yan Hongtu adalah langitnya, segalanya di dunia. Dia tidak pernah mengira akan ada seseorang yang berani melawan kehendak kakak seniornya di daerah Soaring Cloud. Pernah ada murid inti yang tidak patuh,
tapi dia telah diberi pelajaran yang cukup pada akhirnya. Ada 4 area di Rossi Valley, dan meskipun area Soaring Cloud adalah level terendah, Yan Hongtu memiliki otoritas mutlak di sini karena dia adalah bosnya. Benar-benar tidak ada pemula selama bertahun-tahun yang berani menyeret kakinya ketika Yan Hongtu mengeluarkan panggilan. Kamu harus memikirkan semuanya dengan hati-hati, kakak senior Jiang Chen. Jika Anda tidak pergi sekarang, bahkan jika Anda menginginkannya di masa depan, Anda mungkin tidak memiliki kesempatan. Ekspresi Jiang Chen menjadi dingin. Aku akan pergi jika aku mau. Bisakah tuan rumahmu menculikku dan memaksaku ke sana jika aku tidak mau? Jiang Chen juga marah pada saat ini. Seorang pengikut tetaplah pengikut pada akhirnya. Dia tidak berani bertindak terlalu kejam di depan murid inti. Dia hanya tertawa dingin dan menatap Jiang Chen dengan kasihan. Di matanya, masa depan Ruki yang telah menyinggung kakak senior Yan Hongtu ini pada dasarnya telah berakhir. Yan Hongtu adalah seorang jenius berusia 20 tahun di Istana Regal Pil. Hidung bengkok menekankan sosok kurus yang tampak ganas. Dia tinggal di kediaman terbaik di daerah Soaring Cloud dan memegang kekuasaan atas segala sesuatu di bagian ini. Dia benar-benar dapat dipromosikan ke area tingkat yang lebih tinggi dengan tingkat kultivasi dan kekuatannya, tetapi dia menyukai kekuatan dan prestise untuk menguasai suatu area. Dikatakan bahwa seseorang lebih suka menjadi mulut ayam daripada menjadi belakang sapi. Dia lebih suka menjadi bos di area Soaring Cloud daripada tunduk pada perintah orang lain di area level yang lebih tinggi. Selama bertahun-tahun, Yan Hongtu telah mempertahankan kekuatan dan otoritas pribadinya di puncak. Tidak ada yang berani menolaknya. Murid inti mana di area ini yang berani menunjukkan kepadanya kekurangan wajah seperti itu? Wajahnya langsung menjadi gelap ketika pengikutnya membawa pesan ini kembali. Dia akan datang berkunjung ketika dia punya waktu. Yan Hongtu menjadi marah. Kapan para pemula di daerah Soaring Cloud mengembangkan kepribadian seperti itu? Kakak Yan, anak itu terlihat seperti orang desa dan jelas tidak terlalu memikirkanmu. Dalam pandangan saya, keledai desa yang keras kepala ini tidak akan tahu siapa bosnya di sini jika kita tidak sedikit kasar padanya. Pengikut juga menambahkan bahan bakar ke api, nadanya meneteskan provokasi. Saya pernah mendengar bahwa Jiang Chen ini memiliki nama yang cukup untuk dirinya sendiri di sekte pohon berharga. Dia mungkin benar-benar berpikir dia sesuatu di Istana Regal Pil. Beberapa tanda cemoohan muncul di wajah kejam Yan Hongtu. Siapa dia? Tempat kecil seperti aliansi 16 kerajaan benar-benar melebih-lebihkannya. Dia hanya pemula yang tidak tahu apa-apa di Rossi Valley. Dia akan melilitkan dirinya bahkan jika dia seekor naga, dan berbaring datar jika dia adalah seekor harimau. Pengikut itu melanjutkan dengan nada yang sama dengan Yan Hongtu dan mulai berbicara keras. Bab 462, Demigod Kayu. Yan Hongtu mencoba untuk menjatuhkan Jiang Chen bukan dari harapan yang terakhir. Jiang Chen akan mengantisipasi sesuatu di sepanjang garis ini bahkan jika Dan Qi tidak memperingatkannya sebelumnya. Bagaimanapun, dia adalah orang asing, dan tiba-tiba tinggal di wilayah murid inti. Hampir tidak mungkin bagi semua orang untuk menerimanya secara langsung, belum lagi reputasi yang menyertainya. Orang bijak itu sendiri telah berkenan untuk bersekutu dengan sekte pohon berharga karena Jiang Chen. Hanya titik ini saja sudah cukup untuk membuat Jiang Chen menjadi sasaran kecaman publik. Semua orang jenius di sini, dan jenius apa yang akan tunduk pada yang lain. Jiang Chen adalah jenius dari tempat kecil dan tiba-tiba menerima begitu banyak perhatian dari Dan Qi. Siapa yang tidak akan merawat sedikit keluhan atau plot di hati mereka? Berapa banyak yang tidak menderita sedikit pun kecemburuan? Yan Hongtu ini hanyalah salah satu perwakilan mereka. Tentu saja, Jiang Chen juga tahu bahwa beberapa hal tidak dapat dihindari dan harus ditundukkan untuk bertahan hidup di sekte. Tuan muda, tampaknya lembar Rossi ini juga tidak seperti itu. Karakter keji tampaknya berlimpah seperti hantu di sekitar sini. Gou Yu mendengus. Jiang Chen agak tidak berkomitmen. Di mana ada orang, di situ juga ada Jiang Hu. Di mana ada Jiang Hu, di situ juga akan ada konflik. Karena kita telah tiba, mari kita bersantai dan menikmati berbagai hal. Dia akan kembali ke halamannya ketika suara lain terdengar. Daois Jiang Chen, tolong tahan langkahmu. Jiang Chen menoleh untuk melihat seorang pria muda berdiri beberapa langkah jauhnya. Dia memiliki keanggunan alami dan alis yang elegan, mengenakan pakaian yang terlihat hampir seperti gaun pendeta.
Semua ini memuncak dalam perasaan halus bahkan di usianya yang masih muda. Saya Mugaoki, murid inti yang baru naik terakhir yang memasuki lembah Roshi sebelum Anda. Saya telah mendengar nama Anda dan datang untuk berkunjung. Apa aku mengganggu? Mugaoki tampak bahkan 1 atau 2 tahun lebih muda dari Jiang Chen. Jadi kata pepatah, siapapun yang datang adalah tamu. Jiang Chen bukan orang yang tidak masuk akal, dan seseorang tidak mengulurkan tangan untuk menamparkan wajah tersenyum. Mugaoki ini datang dengan sangat sopan dan sepertinya tidak memiliki niat jahat. Silakan masuk. Jiang Chen mengangguk, menunjukkan jalan masuk yang lain. Para pengikut wanita minta diri ketika mereka melihat bahwa mereka memiliki tamu. Menjadi orang yang lebih tertutup, Huanger tidak akan pernah muncul di depan orang asing. Sue Tong juga berencana untuk membubarkan diri setelah dia membawakan teh untuk tamu itu. Jelas sekali bahwa ejekan yang dialami para pengikut setelah memasuki lembah Roshi telah membuat mereka kurang lebih sadar diri. Mereka sangat takut kehilangan lebih banyak wajah Jiang Chen jika mereka tetap tinggal. Sue Tong, kamu bukan orang luar. Tetap dan dengarkan wacana jenius Istana Regal Pil. Ini juga akan menjadi kesempatan belajar bagimu. Jiang Chen tidak mau membiarkan retakan muncul di hati Dao anak buahnya. Tindakannya adalah upaya untuk mendorong Sue Tong dan yang lainnya agar menang atas harga diri mereka yang rendah. Mugaoki buru-buru membungkuk dan tersenyum, kamu terlalu memujiku. Jiang Chen tersenyum tipis, saya baru saja tiba dan tidak tahu aturan Roshi Valley. Saya akan memberi hormat kepada saudaramu dengan secangkir teh mentah ini dulu. Petik 2. Menjadi seorang pria yang rendah hati, Mugaoki sedikit terkejut dan tersanjung dengan roti proaktif Jiang Chen. Jiang Chen mengamati bahasa dan wajah pemuda itu dan merasa bahwa yang lain benar-benar tidak ada di sini untuk membuat masalah. Mugaoki berhati-hati dan berhati-hati dalam setiap gerakannya, bertindak hati-hati dalam semua urusan. Dia tampak sangat berbeda dari para jenius sekte lainnya, sama sekali bukan tipe orang yang menonjolkan bobotnya. Saudara Jiang Chen, adik laki-laki ini seharusnya 1 atau 2 tahun lebih muda darimu. Anda dapat menghubungi Xiao Mu atau Gaoki. Nama saudara Jiang Chen telah menusuk telingaku seperti guntur beberapa hari terakhir ini di Istana Pil Regal. Saya telah secara khusus membawa beberapa pil untuk gangguan saya hari ini. Saya harap saudara Jiang Chen tidak memikirkannya sedikitpun. Mugaoki mengeluarkan beberapa botol pil kecil saat dia berbicara dan meletakkannya di atas meja. Hehe, potensi Dao bela diri saya cukup biasa-biasa saja di Istana Regal Pil. Tetapi saya memiliki sedikit potensi di bidang pil karena konstitusi kayu bawaan saya. Jalan saya ke lembah Roshi dibuat dari pil dan keuntungan kecil yang saya miliki dalam memperbaikinya. Terkandung dalam 3 termos ini adalah, pil pembina asal yang meningkatkan efek kultivasi di alam asal, pil konsolidasi roh yang akan dengan cepat meningkatkan level pembudidaya alam roh, dan pil penggabungan bintang 7 yang akan langsung memulihkan setengah dari asal Anda, energi setelah pertempuran yang berkepanjangan. Saya dibatasi oleh berbagai kondisi dan tidak dapat memperbaiki terlalu banyak pil pembina asal berkualitas lebih tinggi karena persyaratannya yang tinggi. Pil konsolidasi roh, di sisi lain, berfungsi sangat mirip dengan buah surgawi dari pohon berharga dari sekte pohon berharga Anda. Hehe, berkat pil inilah aku berhasil masuk ke alam asal. Mugaoki memberikan pengenalan yang hati-hati tentang pil yang sangat berharga ini. Daois Gaoki, bukankah terlalu berharga untuk mempersembahkan pil yang begitu berharga pada pertemuan pertama kita? Jiang Chen tersenyum kecil. Mugaoki buru-buru menjawab, pil-pil ini mungkin lebih berharga bagi orang lain, tetapi saya dapat dengan mudah memperbaikinya lagi setelah mereka habis karena penguasaan saya terhadap Dao Pil. Tambahan, selain itu apa? Jiang Chen tertawa. Baiklah, wajah tampan Mugaoki memerah. Saya sebenarnya memiliki beberapa motif pribadi untuk datang ke sini. Saya memiliki masalah untuk diminta karena saya pernah mendengar bahwa saudara Jiang Chen memiliki ketertarikan alami terhadap api dan air. Apa yang membuatmu mengatakan itu? Jiang Chen tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat Mugaoki memerah saat dia berbicara. Orang ini adalah karakter yang pemalu, dia mungkin bukan salah satu dari mereka yang memiliki kejahatan di hatinya. Hanya saja aku sedang berlatih di dunia luar beberapa waktu lalu dan menemukan mata air yang jernih dengan beberapa murid sekte lainnya. Itu tampak seperti mata air dengan sumber air bawah tanah. Ketika saya mengambil sampel air untuk mengujinya,
saya menemukan bahwa itu adalah mata air yang mengandung energi roh kayu yang sangat murni. Saya secara alami sangat sensitif terhadap kekuatan roh kayu karena saya memiliki konstitusi kayu yang lahir secara alami. 2. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk mencoba dan menemukan sumber mata air, tetapi menemukan bahwa mata air itu berjalan melalui gua yang dalam. Kami terhalang oleh medan yang sangat kompleks di dalam gua setelah berjalan kurang dari 1/10 panjangnya. Gua berfluktuasi liar antara suhu panas dan dingin. Api menyembur dari bawah tanah dan mengamuk seperti naga saat panas, dan sekitarnya menjadi sedingin puncak tertinggi, sepertinya bisa membekukan darah kita saat dingin. Tatapan Mugaoki tertuju pada Jiang Chen saat dia berbicara. Jiang Chen tampaknya memahami sesuatu pada saat ini, pemahaman tentang apa niat Mugaoki itu. Saudara Jiang Chen, kami akan menjadi kaya jika kami dapat menemukan sumber mata air bawaan. Nada bicara Mugaoki menjadi sedikit gelisah. Konstitusi lahir alami saya selangkah lagi dari tingkat bawaan. Potensi dalam tubuh saya pasti akan berkembang menjadi konstitusi kayu bawaan jika dibaptis di musim semi. Dan bukan hanya saya, setiap kultivator yang menjalani perawatan dari mata air akan melihat garis keturunan dan potensi mereka berkembang. Ini adalah kesempatan yang sangat besar. Dan kau ingin bantuanku? Tidak? Tidak, Mugaoki dengan cepat menyangkal. Bagaimana jumlah pil yang menyedihkan ini cukup untuk meminta bantuanmu? Saya hanya ingin menawarkan bantuan dan mengundang Anda untuk bergabung dengan kami. Petik 2. Mengundang saya untuk bergabung dengan Anda. Jiang Chen sebenarnya sedikit tergoda. Kapan Anda berangkat? Saya kira-kira 3 bulan dari sekarang. Masih banyak waktu bagi kita untuk membuat persiapan sendiri. Tentu belum banyak yang mengetahui hal ini. Para murid yang menemukannya memiliki pemahaman diam-diam bahwa tidak seorang pun dari kita akan menyebarkan berita tentang ini. Jika tidak, kami tidak akan dapat mengklaim semua itu jika salah satu murid yang lebih kuat mengetahuinya. Kepribadian Mugaoki sedikit lebih tertutup, dan jaringannya di dalam Regal Pill Palace tidak ada yang istimewa. Kebanyakan orang introvert lambat untuk menghangatkan orang lain dan merasa sulit untuk mempercayai orang lain. Inilah mengapa dia tidak berani mengundang salah satu jenius yang lebih kuat. Selain itu, menurut spekulasinya, seseorang dengan kemampuan untuk melatih atribut api dan air sangat cocok untuk pergi bertualang melalui gua itu. Tambahkan ke idola lengkap Mugaoki tentang Sage dan Qi, dia merasa bahwa orang yang sangat dihargai oleh idolanya layak dipercaya. Inilah sebabnya dia mengambil langkah yang relatif berani untuk mengundang Jiang Chen setelah mempertimbangkan dengan cermat. Ketika dia melihat Jiang Chen tetap diam tanpa sepatah kata pun, Mugaoki segera menambahkan, "Saudara Jiang Chen, jika Anda berpikir bahwa saya tidak menunjukkan ketulusan yang cukup, saya dapat berjanji kepada Anda bahwa saya dapat bertanggung jawab atas semua pil konsolidasi roh yang dibutuhkan pengikut Anda di masa mendatang. Anda bahkan tidak perlu menyiapkan bahan-bahannya. Apa yang kamu katakan?" Sebagai penduduk lembah Roshi, Mugaoki secara alami tahu bahwa orang-orang Jiang Chen telah menjadi sasaran semua lelucon di daerah tersebut. Seorang murid inti yang dibanggakan di alam roh bumi dengan pembudidaya alam roh kecil sebagai pengikutnya. Ini adalah pemandangan unik di lembah Roshi, dan sulit untuk tidak menjadi bahan tertawaan. Daois Gaoki, saya akan setuju untuk saat ini karena Anda sangat memikirkan saya. Namun, saya akan menarik partisipasi saya kapan saja jika saya menemukan bahwa kebenaran berbeda dari apa yang Anda gambarkan atau jika Anda berusaha menyembunyikan sesuatu dari saya. Jiang Chen mengatakan semuanya di depan terlebih dahulu. Mugaoki sangat gembira dan berteriak dengan penuh semangat, "Semoga surga memukulku jika aku menahan sesuatu." Namun, mereka yang menemukan mata air roh bersama saya semuanya memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Saya khawatir kita mungkin mengalami masalah nanti. Petik 2. Jangan khawatir tentang semua itu. Jiang Chen tidak khawatir tentang kekuatan orang lain, tetapi lebih peduli jika ada skema atau jebakan di sini. Setidaknya saat ini, dia bisa tenang karena Mugaoki telah mengucapkan sumpahnya. Pertahanan psikologis Mugaoki melawan Jiang Chen berangsur-angsur mengendur setelah keduanya menyelesaikan detailnya. Dia mulai berbicara tentang beberapa detail di balik lembah kepada Jiang Chen. Ada sekitar 1000 murid di Roshi Valley. Seseorang yang baru saja memasuki alam asal seperti saya berada di bagian bawah tumpukan. Ini adalah hal yang baik bahwa orang lain tidak menggertak saya terlalu banyak karena saya berpengalaman dalam memurnikan pil. Mereka memanggil saya Demigod of Wood 3.
Mu adalah nama belakangnya dan juga diterjemahkan menjadi kayu karena kemahiranku dalam Daopil. Haha, kamu memiliki sedikit aura halus tentangmu yang akan dimiliki oleh makhluk abadi. Jiang Chen tertawa. Mungkin ada hubungannya dengan konstitusi kayu alami saya. Oh benar, saudara Jiang Chen, saya pernah mendengar bahwa Yan Hongtu telah memanggil Anda. Apakah ada hal seperti itu? Tanya Mu Gaoqi. Memang, bagaimana orang ini? Jiang Chen terus bertanya. Mu Gaoqi mengungkapkan sedikit senyum masam. Orang ini adalah orang yang tidak boleh dimusuhi di area Soaring Cloud. Saudara Jiang Chen, saya sarankan Anda menemukan kesempatan untuk mengungkapkan bahwa Anda telah tunduk padanya. Kepribadian Mu Gaoqi berhati-hati dan tidak mudah berbicara buruk tentang orang lain. Itu bisa dilihat dari nada dan sikapnya betapa mendominasi dan merajalelanya karakter ini biasanya. Jiang Chen tersenyum tipis dan tidak terus berbicara. Dia mengubah arah untuk bertanya, apakah lembah rosi ini dibagi menjadi beberapa bagian? Memang, ada 4, Soaring Cloud, Peerless, Sky Pillar, dan area Sovereign. Area Soaring Cloud memegang yang terendah di antara para murid inti. Mereka yang berada di area Peerless sedikit lebih tinggi, tetapi murid inti Apex sejati berdiam di dalam area Pilar Langit dan Penguasa. Mereka yang memiliki hak untuk memasuki area Sovereign adalah murid sejati dari Istana Regal Pil dan para jenius utama. Jumlahnya tidak terlalu banyak. Mereka memiliki hak untuk menyerang alam bijak dan memiliki jarak yang terlalu besar dengan kita. Nada bicara Mu Gaoqi juga dipenuhi dengan ketakutan dan kekaguman ketika dia berbicara tentang wilayah Sovereign. Yan Hongtu adalah tiran dari daerah Soaring Cloud, bukan? Kamu bisa mengatakan itu. Kekuatan kakak senior Yan sebenarnya cukup untuk memasuki area Pilar Langit, tetapi dia mendapatkan banyak keuntungan dalam mengendalikan area awan melonjak. Dia raja di sini dan tentu saja tidak ingin pergi. Dalam posisinya yang sekarang dan mudah disalahgunakan, Yan Hongtu adalah penerima segala macam menjilat, dia bahkan bisa mengumpulkan biaya perlindungan. Tidak mungkin dia ingin pergi. Bab 463, Grid Barker bukan penggigit. Mu Gaoqi jelas tidak ingin berbicara terlalu banyak tentang Yan Hongtu, hanya mengingatkan Jiang Chen bahwa tunduk pada tiran lokal adalah liga yang lebih baik daripada menyinggung perasaannya. Untuk itu, dia bahkan rela menghabiskan uangnya sendiri untuk memuluskan segalanya bagi Jiang Chen. Saudara Jiang Chen, jika Anda tidak mau mengesampingkan muka atau menghabiskan uang, saya dapat membawa beberapa pil lagi yang dapat Anda gunakan untuk menipu dia dan mengakhiri masalah ini. Dia tidak akan membuat masalah untukmu dalam jangka pendek jika dia mendapatkan beberapa keuntungan darimu. Kepribadian Mu Gaoqi yang berhati-hati membuat gayanya menjadi pasif dan lemah. Dia lebih suka menghabiskan uang untuk menyelesaikan masalah daripada berjuang untuk dirinya sendiri. Jiang Chen tidak memandang rendah yang lain untuk itu. Dia tahu bahwa Mu Gaoqi tidak memiliki pendukung di Istana Pil Regal, dan potensi dao bela dirinya tidak pada tingkat putra surga yang disukai. Seseorang yang berusaha keras untuk bertahan hidup di celah-celah kehidupan ditakdirkan untuk filosofi hidup yang bijaksana dan rendah hati. Itu bukan salah Mu Gaoqi. Mereka bertukar basa-basi lagi sebelum Mu Gaoqi pergi. Yang terakhir mengingatkan Jiang Chen berulang kali sebelum dia pergi untuk tidak berselisih dengan Yan Hongtu. Jiang Chen menolak kata-katanya sambil tersenyum. Tenanglah, Taois Gaoqi, masalah di antara kita tidak akan tertunda. Jiang Chen tidak pernah dengan sengaja memprovokasi siapapun, tetapi dia juga tidak akan dengan sengaja menjilat orang lain. Jika Yan Hongtu ingin berteman, Jiang Chen tentu akan memperlakukannya dengan cara yang sama. Tetapi jika dia ingin menginjak Jiang Chen tidak akan pernah berkompromi. Seperti yang dikatakan Sage dan Qi, konflik dan gejolak batin tidak dapat dihindari ketika mencoba bertahan di sekte tersebut. Di dunia dao bela diri, yang lemah tidak lebih dari makanan bagi yang kuat. Yan Hongtu tidak memiliki dendam sebelumnya dengan Jiang Chen, jadi yang pertama jelas hanya ingin menekan Jiang Chen dan menggunakan ini untuk meningkatkan profilnya sendiri, memperkuat kekuasaannya atas wilayahnya. Namun, Jiang Chen tidak akan diam-diam tunduk. Bukannya dia tidak bisa mengambil langkah mundur di jalur dao bela diri, tetapi tidak perlu melakukannya di sini. Mu Gaoqi bukan tipe pengkhianat, hanya satu dengan kepribadian yang lebih lembut. Dia mampu bertahan di celah-celah, tetapi dia tidak memiliki sedikit dorongan dan kecemerlangan dari orang yang mencari puncak dao bela diri. Jiang Chen memiliki kesan yang baik tentang Mu Gaoqi saat dia bermain-main dengan pil yang dibawanya tanpa berpikir.
Ini tidak memiliki banyak daya pikat untuknya, tetapi julukan yang terakhir sebagai demigod kayu tidak sia-sia. Pil dengan kualitas seperti itu tidak ada di 16 aliansi kerajaan, khususnya pil konsolidasi roh itu, yang diberikan oleh Mugauki kira-kira 40. Dia bukan orang yang pelit, setidaknya. Jiang Chen tidak memiliki banyak kegunaan untuk pil konsolidasi roh, tetapi itu benar-benar sangat berguna bagi para pembudidaya di alam roh. Meskipun agak berlebihan untuk membandingkannya dengan buah surgawi, itu juga tidak terlalu jauh. Jiang Chen memanggil Gou Yu dan yang lainnya, memberikan masing-masing 4 pil. Dia berencana memberi Tang Hong 4 sisanya, dan membagikan masing-masing pil terakhir di antara murid-murid sekte pohon berharga lainnya. Meskipun dia tidak memiliki banyak hubungan dengan mereka, pada akhirnya mereka semua adalah anggota sekte pohon berharga. Mereka sekarang menyeberangi sungai dengan perahu yang sama. Memberi mereka masing-masing pil akan membantu mereka juga. Adapun pil pembina asal, Jiang Chen mengamati mereka berlima di telapak tangannya sejenak. Dia memiliki beberapa kegunaan untuk mereka, tetapi dengan preferensinya, dia tidak cukup puas dengan kualitas mereka. Dia menyimpan 2 dan memutuskan untuk memberikan sisanya kepada Ye Chonglou. Tuan-tuan baru saja menembus ke alam asal, dan meskipun potensinya belum sepenuhnya dieksplorasi, area peningkatan yang tersisa baginya tidak seberapa dibandingkan dengan anak muda. Mungkin pil ini akan lebih cocok untuk Ye Chonglou. Itu lebih merupakan pil penggabungan bintang 7 yang merupakan penemuan langka bagi Jiang Chen. Dia telah menyempurnakan pil semacam itu di Kerajaan Timur, dan pil lautan luas masih menjadi item panas di aliansi 16 kerajaan. Namun, pil khusus itu hanya berguna di alam Qi yang sebenarnya. Efeknya sangat berkurang di alam roh, dan sama sekali tidak memadai di alam asal. Pil koalesensi 7 bintang, memulihkan energi asal, sepertinya saya harus berasimilasi dengan budaya lokal setelah memasuki Istana Pil Regal dan lebih menekankan pada pil. Petik 2. Istana Pil Regal adalah sekte yang didirikan untuk Dao Pil. Jika seorang murid tidak tahu cara memurnikan pil, maka mereka bukan murid Istana Pil Regal yang tepat. Namun, Jiang Chen kekurangan waktu dalam 2 tahun terakhir untuk melanjutkan studinya di Dao Pil. Kalau tidak, benar-benar tidak akan ada orang di benua Divine Abyss yang memiliki lebih banyak potensi di bidang ini daripada dia. Dia telah menjadi Master Pil yang terkenal melalui alam di kehidupan masa lalunya. Jiang Chen memanggil Gou Yu setelah dia membagi pil. Gou Yu, cari Tuan Ye Chonglou dan bawa pil ini kepada mereka. Dia akan mengirim pesan dengan kesadarannya tentang bagaimana membagi pil, jadi tidak perlu memberitahu Gou Yu tentang itu. Wen Ziki berjalan setelahnya. Tuan muda, obat-obatan roh yang Anda berikan terakhir kali telah dikonsumsi. Monster ape Silver Moon memiliki selera makan yang besar sekarang dan makan cukup banyak. Dia menghabiskan banyak waktu dan usaha untuk membesarkan kedua kera secara terpisah. Namun seiring berjalannya waktu, kera juga memasuki masa pertumbuhan yang pesat. Ledakan makan mereka yang tiba-tiba berarti bahwa perkembangan mereka akan semakin cepat. Ini adalah hal yang baik, tetapi menimbulkan biaya yang sangat besar bagi Jiang Chen. Dia memiliki banyak sumber daya, baik dari sekte pohon berharga atau wilayah warisan dari zaman kuno. Namun meski begitu, ada banyak yang bergantung padanya, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan. Tambahkan beberapa ratus burung pedang sayap emas yang selalu disimpan Jiang Chen di sisinya, itu berarti dia memiliki beberapa ratus pembudidaya alam roh untuk diberi makan. Selera mereka sama-sama mencengangkan. Siapa yang mengira bahwa saya, Jiang Chen, harus mulai mengkhawatirkan kehidupan sehari-hari. Sumber daya Istana Regal Pil adalah 10 kali lipat dari sekte pohon berharga, tetapi mereka masih terasa tidak mencukupi di tangannya karena dia memiliki begitu banyak pengikut yang membutuhkannya. Gou Yu dan Sue Tong adalah pengikut dan bukan murid resmi, jadi mereka tidak menerima sumber daya. Sepertinya aku masih perlu mencari uang Ini tidak sulit bagi Jiang Chen, terutama di Regal Pil Palace. Dia memutuskan untuk tetap menyerang masalah ini dari sudut pil pemurnian. Monster ape Silver Moon, Raja Tikus Penggigit Emas, dan burung pedang sayap emas semuanya berteriak-teriak mencari makanan, menunggu evolusi garis keturunan. Jika mereka tidak menerima sumber daya yang cukup, kekuatan mereka tidak akan pernah berkembang dengan kecepatan yang tepat. Jiang Chen ingat bahwa terlepas dari jumlah standar yang dialokasikan dari Regal Pil Palace, dia juga bisa melakukan misi untuk mendapatkan sumber daya, atau bahkan bepergian keluar sekte dan mendapatkan sumber daya dengan cara itu.
Sepertinya aku harus pergi melihat misi apa yang tersedia. Ada banyak hal yang perlu dia ketahui untuk beradaptasi dengan kehidupan sekte sesegera mungkin, karena baru saja tiba di Istana Regal Pil. Dia duduk bersila, bermeditasi sejenak dan menggali beberapa resep pil kuno dari ingatan kehidupan masa lalunya yang cocok untuk alam asal. Kumpulkan sumber daya, perbaiki pil, dan tingkatkan kekuatan. Ini adalah hal-hal yang paling perlu diperhatikan Jiang Chen. Dia melirik waktu dan melihat bahwa Gou Yu telah pergi selama kurang lebih 3 jam. Seharusnya sudah cukup untuk mengunjungi Ye Chonglou dan kembali, namun tidak ada tanda-tanda dia. Saat dia merenung, Huanger muncul di pintunya dengan langkah kaki yang tersebar. Tuan Jiang, saudari Gou Yu telah pergi begitu lama dan tidak terbiasa dengan orang-orang dan medan di sini. Huanger agak khawatir. Huanger telah membangun hubungan yang sangat dalam dengan Gou Yu selama ini, dan memikirkan pemikiran yang sama dengan Jiang Chen. Aku hanya memikirkan hal yang sama. Tapi ini adalah istana pil regal, jadi seharusnya tidak ada hal yang tidak diinginkan terjadi. Petik 2. Meski begitu, Jiang Chen tidak berlama-lama. Gou Yu adalah pengikutnya dan selalu melakukan pekerjaannya tanpa alasan untuk dikecam. Jiang Chen lebih mengagumi keterus-terangannya yang terus terang. Pengikut lainnya juga khawatir ketika mereka mendengar bahwa Gou Yu belum kembali dan mengikuti Jiang Chen dalam pencariannya. Mereka benar-benar mendengar suara Gou Yu yang meninggi di tengah-tengah pertengkaran di pintu masuk lembah bahkan sebelum mereka berjalan. Omong kosong, dengan hak apa Anda melarang saya masuk? Gou Yu meletakkan tangannya di pinggangnya yang kurus saat dia berdebat dengan para penjaga di pintu masuk dengan cara yang menawan dan tidak mengancam. Lembah Rosi adalah tempat tinggal para jenius. Anda tidak punya hak atau surat-surat, tentu saja Anda tidak bisa masuk. Petik 2. Omong kosong. Saya baru saja pergi dari sini dan sekarang saya tidak bisa masuk. Kamu hanya dengan sengaja membuat segalanya menjadi sulit. Gou Yu juga semakin kesal sekarang. Jadi bagaimana jika kita? Apa yang akan Anda lakukan? Anda dapat masuk sesuka Anda jika Anda memiliki medali dari murid inti. Menjauhlah jika tidak. Apakah pengikut murid inti bukan manusia? Bisakah kita tidak masuk? Lalu mengapa para pengikut itu bisa masuk dan pergi sesuka mereka? Gou Yu menunjuk pengikut lain yang masuk dan meninggalkan lembah. Dan bagaimana Anda membandingkannya dengan yang lain? Siapa tuanmu? Apa kultivasi Anda? Alam roh bumi belaka. Bahkan anak laki-laki obat yang menjalankan tugas memiliki kultivasi yang lebih tinggi daripada Anda. Kamu menghujat lembah Rosi dengan kehadiranmu. Benar, tahu tempatmu. Kamu bahkan bukan alam roh langit. Baiklah, pergilah atau jangan salahkan kami karena mengambil tindakan. Semua penjaga ini meludahkan kata-kata kasar, raut wajah mereka paling superior. Tes, aku ingin melihat bagaimana kamu akan mengambil tindakan. Suara Jiang Chen terdengar dingin dari belakang mereka. Gou Yu, masuk. Ada semacam otoritas dalam suaranya yang tak seorang pun berani mempertanyakannya. Mata Dewa Jiang Chen menyapu para penjaga, berkilauan, saya akan membantu siapapun yang menyentuh bahkan sehelai rambut di kepalanya untuk segera bereinkarnasi. Dia jelas tidak bercanda, dikatakan bahwa pengonggong yang hebat bukanlah penggigit. Cukup jelas bahwa para penjaga ini menargetkan Gou Yu dengan menghalanginya. Target mereka, dia, jika tidak, dengan identitas dan status Gou Yu, dan menjadi kecantikan yang luar biasa, para penjaga ini tidak memiliki kebutuhan atau motivasi untuk mempersulitnya. Karena dia telah melatih mata emas jahat, tatapan Jiang Chen mulai memiliki lebih banyak dan lebih dari martabat seorang bangsawan. Intimidasi surgawi di matanya membuat para penjaga sedikit bingung, seolah-olah jiwa mereka ditahan dengan kencang. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Gou Yu mendengus pelan dan berjalan masuk secara terbuka. Tuan muda, barang-barang telah dikirim ke tuan-tuan. Dia sangat berterima kasih padamu. Jiang Chen melambaikan tangannya dan menatap para penjaga, nadanya es. Buka matamu dan perhatikan baik-baik. Ini adalah pengikut saya. Siapapun yang berani memberi mereka masalah ketika mereka masuk dan pergi di masa depan menantang temperamen baik saya. Pengulangan hal seperti itu tidak akan ditoleransi. Jika ini terjadi lagi, saya tidak keberatan membunuh beberapa dari Anda untuk membantu ingatan Anda. Bab 464, 4 kursi yang menakjubkan dengan 1 poin. Jelas, para penjaga ini tidak pada level yang terlalu tinggi. Jika tidak, mereka tidak akan ditempatkan di pintu. Sebagian besar dari mereka berada di tingkat roh langit atau raja roh,
menempatkan mereka pada tingkat yang sama dengan sebagian besar pengikut murid inti. Mereka hanya akan memiliki hak untuk tinggal di lembah Roshi begitu mereka memasuki alam asal. Sebelum itu, mereka hanya bisa bekerja sebagai pengikut orang lain atau mendapatkan sumber daya melalui misi. Oleh karena itu, alam asal adalah parit di sekte Myriad Domain teratas. Menerobos ke alam asal membuka jalan cahaya yang luas untuk seseorang, tetapi sampai seseorang melakukannya, nasibnya dicelupkan ke dalam biasa-biasa saja. Ketika seorang kultivator menerobos ke alam asal, itu mirip dengan ikan mas yang berubah menjadi naga setelah melompat melalui gerbang naga. Tapi tentu saja, ada lebih dari 100.000 murid yang belum mencapai alam asal, dan hanya begitu banyak yang bisa melakukannya. Terlihat dari sekilas di Roshi Valley bahwa mereka yang bisa menerobos hanya sedikit dan jauh di antara keduanya, bahkan di sekte peringkat keempat seperti Regal Pil Palace. Bahkan jika Jiang Chen tidak memiliki banyak senioritas, dia tetaplah murid inti pada akhirnya. Jika dia benar-benar ingin memulai pembunuhan besar-besaran dan mencari alasan untuk membunuh beberapa penjaga, dia akan menjadi orang yang benar tidak peduli dengan siapa dia berbicara. Jiang Chen telah melewati segala macam konflik kekerasan di masa lalu kebangkitannya. Niat membunuh terbentuk secara alami dalam arus bawah halus dari kata-katanya. Semua penjaga menjadi diam seperti jangkrik dalam cuaca dingin, tidak berani mengintip. Mereka telah menerima perintah dari orang lain untuk menemukan kesempatan untuk memilih Jiang Chen dan membuat hidup sulit baginya. Tapi mereka terbatas pada pengikutnya. Seseorang dengan perawakan Jiang Chen bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Pengikut Jiang Chen semua sangat bersyukur dengan adegan yang dia buat. Mereka tahu bahwa kemarahannya adalah demi mereka, untuk mendapatkan muka bagi mereka dan mendukung mereka. Segala macam ejekan dan ejekan telah membasahi mereka sejak mereka pertama kali menginjakkan kaki di Roshi Valley. Akibatnya, para pengikut merasa agak sadar diri. Tindakan dan kata-kata Jiang Chen dengan kuat menekan retakan di hati dao mereka. Cek, bukankah amarahmu agak besar untuk seseorang yang baru saja tiba di lembah? Memamerkan status Anda dengan beberapa penjaga di gerbang. Anda pikir Anda barang panas, bukan? Suara dingin terdengar tidak terlalu jauh, beberapa suara mengejek lainnya segera menyusul. Hehe. Mungkin dia terbiasa menjadi pengganggu di suatu tempat kecil dan belum menghilangkan kebiasaan kecil yang menjijikkan itu setelah tiba di Istana Pil Regal. Ini adalah Istana Pil Regal. Dia harus menyingkirkan temperamen udik desa itu dari 16 kerajaan. Kalau tidak, dia akan berakhir di ujung tongkat cepat atau lambat. Kata-kata tersebut disertai dengan kemunculan beberapa sosok. 3 murid inti memblokir jalan dengan pengikut mereka. Entah secara kebetulan atau dirancang, mereka kebetulan menghalangi jalan Jiang Chen kembali ke kediamannya sendiri. Jiang Chen tersenyum tipis dan menyapu mata dewa atas orang-orang ini. Mereka kira-kira adalah alam asal tingkat kedua dan ketiga. Karakter semacam ini kemungkinan merupakan umpan meriam bagi orang lain di area Soaring Cloud. Dia mengungkapkan senyum penuh arti dan sedikit mengernyitkan alisnya. Penggonggong yang hebat bukanlah penggigit. Apa yang Anda maksud dengan ini? Seorang udik desa baik-baik saja, tidak ada sopan santun sama sekali. Seseorang yang berani menyinggung bahkan kakak senior Yan Hongtu benar-benar bodoh. Ketiga rekan semua mengucapkan kata-kata kecaman, benar-benar lupa bahwa mereka adalah orang-orang yang mencemooh Jiang Chen pertama dan menghalangi jalan. Wajah Jiang Chen menjadi gelap. Dia tidak mau repot-repot membuang lebih banyak waktu dengan mereka, 2 kata. Kesal, sekilas jelas bahwa Yan Hongtu telah mengirim karakter kecil ini untuk mengujinya. Jiang Chen benar-benar tidak tertarik untuk bermain bersama dengan lelucon semacam ini. Namun, sikapnya memancing kemarahan dari yang lain. Meskipun posisi mereka tidak seberapa di lembah, mereka tetaplah murid inti dan memiliki kebanggaan. Ini terutama benar di depan Jiang Chen. Mereka merasa jelas lebih unggul dalam hal senioritas atau tingkat kultivasi. Seperti itu adalah tindakan normal untuk mempermalukan dan menginjak-injak Jiang Chen. Namun, udik desa ini berani membalas dengan nada arogan seperti itu. Dan itu untuk 3 murid inti. Ini adalah penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap harga diri mereka. Jiang Chen, sepertinya kami perlu mengajarimu apa aturan lembah itu. 3 murid inti saling melirik, menyerang formasi dalam bentuk karakter, benar-benar menutup jalan Jiang Chen. Istana Regal Pil tidak melarang para murid untuk berdebat satu sama lain. Murid hanya perlu meminta izin dari sekte jika itu adalah pertarungan sampai mati.
Jika tidak, mereka diizinkan menangani pertengkaran kecil dan konflik di antara mereka sendiri. Jadi, pertikaian semacam ini cukup umum di lembah. Sampah seperti kamu ingin membicarakan aturan denganku. Aku hanya akan menanyakan ini padamu, apakah kamu akan marah atau tidak? Jiang Chen mengangkat satu alisnya dan mengangkat suaranya. Jiang Chen, aku akan memberimu dua pilihan. Entah Anda berlutut sekarang dan memohon belas kasihan, atau saya akan memukul Anda sampai Anda berlutut dan memohon belas kasihan. Mata Jiang Chen menyipit. Wajahnya menjadi gelap saat dia tiba-tiba mengangkat jari telunjuk kanannya, menunjuk ke kejauhan. Kencing, mati, teriakannya menggelegar seperti guntur saat mata emas jahat melesat dengan cahaya ganas, membelah langit seperti kilatan petir. Seberkas cahaya bintang berkobar dari jarinya dan menyapu kehampaan dengan rasa beku yang tak terbatas. Suhu di udara turun dalam sekejap, menyebabkan udara membeku. Cahaya es yang menakutkan meledak di udara, membekukan tanah di bawah tiga murid inti dalam rentang napas. Kekuatan es yang sangat besar menabrak mereka seperti lapisan es yang runtuh. Apa? Tidak, Jiang Chen telah menggabungkan kekuatan Ice Lotus dan Supernova Point untuk gerakan ini. Nama lengkapnya adalah Profound Dark Supernova Point. Titik tunggal ini memunculkan dinginnya kedalaman musim dingin yang paling dalam, menyegel segala sesuatu di lapisan es. Kekuatan penahan di balik arus musim dingin cukup mendominasi, langsung mengunci seluruh area. Tiga murid inti terbungkus dalam es, darah mereka membeku dengan kecepatan yang terlihat oleh mata manusia. Pengikut mereka yang lemah hampir seketika membeku menjadi patung es, dengan hanya sepasang mata putus asa yang terpapar ke dunia luar, berkedip panik dalam ketakutan dan keputusasaan mereka yang tak terbatas. Seolah-olah mereka telah mengalami hal yang paling menakutkan di dunia ini. Tiga murid inti ketakutan. Mereka tidak dapat mencegah kekuatan es ini menyerang tubuh mereka tidak peduli bagaimana mereka melawan. Jari Jiang Chen tergantung di udara. Hidup dan mati mereka bertumpu pada kedutan kecil jarinya. Sedikit senyum mengejek muncul di bibirnya saat dia menarik jarinya. Kekuatan dingin yang menakutkan segera menghilang dan kecerahan hari itu dipulihkan. Darah dan ki akhirnya kembali ke sirkulasi normal mereka akhirnya kembali ketika tekanan dari kekuatan musim dingin mundur. Para murid mengedarkan ki mereka selama beberapa siklus sebelum menyebarkan energi dingin yang telah menyerang tubuh mereka. Ketika ini selesai, mereka menatap Jiang Chen dengan ketakutan yang baru ditemukan di mata mereka. Bagaimanapun, mereka adalah sekte yang sama, jadi Jiang Chen tidak melakukan pukulan fatal. Dia hanya memberi mereka peringatan. Tidak ada yang lebih meyakinkan daripada ancaman kematian. Betapapun sombongnya ketiga murid inti itu, mereka juga tahu bahwa itu akan semudah membalikan tangan jika Jiang Chen ingin menghancurkan mereka sekarang. Bagaimana mereka dengan bodohnya akan terus memblokir jalan sekarang? Saat mereka melihat Jiang Chen pergi dengan gembar-gembor, ketiga murid yang basah kuyup itu saling memandang dan melihat rasa takut yang kental di mata masing-masing. Anak ini memiliki kekuatan yang menakutkan hanya di alam asal tingkat pertama. Dia benar-benar setara dengan jenius alam asal bumi. Petik 2. Ai, jangan membicarakannya. Mari kita kembali dan memberitahu kakak senior Yan Hongtu dulu. Kami benar-benar kehilangan banyak muka kali ini. Jiang Chen, tiga murid inti telah dibawa ke ambang kematian dan telah kehilangan semua keangkuhan mereka sebelumnya. Dengan kepala tertunduk, mereka berjalan pergi. Tuan muda, jari itu barusan sangat keren. Kapan aku, Kiao-san, bisa sehebat itu? Kita akan bisa melakukan itu cepat atau lambat jika kita mengikuti Tuan muda. Saat kita berkeliaran di kerajaan timur, kapan kita pernah membayangkan bahwa kita akan memasuki alam roh suatu hari nanti? Guo Jin sangat percaya pada Jiang Chen. Tepat sekali. Mari kita lihat apakah anjing-anjing itu masih bisa memandang rendah kita setelah Tuan muda bergerak. Duo Kiao-san dan Kiao Chuan dipenuhi dengan rasa bangga yang kental dalam kata-kata mereka, merasa dibenarkan untuk berjalan-jalan dengan kepala tegak. Jiang Chen tersenyum tipis. Ayo kita kembali dulu. Masalah ini belum selesai. Ketiga karakter kecil itu hanyalah garda depan Yan Hongtu, sama sekali tidak penting. Petik 2. Karena Yan Hongtu adalah tiran di daerah Soaring Cloud, tidak mungkin dia membiarkan masalah ini berhenti. Namun, Jiang Chen juga tidak takut. Jika seseorang ingin bangkit di dunia dao bela diri, akan selalu ada harimau atau rintangan di jalan. Jika Yan Hongtu begitu buta untuk datang mengetuk pintu Jiang Chen, dia akan ditendang keluar dengan gaya yang luar biasa.
Tidak akan pernah ada akhir jika Jiang Chen menyerah. Intuisinya cukup tepat. Tempat tinggalnya dikelilingi oleh orang-orang keesokan paginya. Lebih tepatnya, itu dikelilingi oleh sekelompok pengikut. Sepertinya semua pengikut murid inti telah dimobilisasi. Mereka semua berkumpul di luar kediaman Jiang Chen. Mereka berkumpul di bawah Panji memaksa pengikut Jiang Chen keluar karena kultivasi yang tidak memadai. Bahkan para pesuruh itu berasal dari alam roh langit. Karena itu, mereka datang untuk memprotes dengan nada membenarkan diri sendiri, mencela Jiang Chen dan ingin dia mengusir para pengikutnya. Jiang Chen tersenyum dingin. Yan Hongtu pasti berada di belakang orang-orang ini. Kamu ingin menggunakan metode ini untuk membuatku frustrasi. Dia berjalan keluar dengan santai dan mengukur kerumunan. Dia memperkirakan setidaknya 1000 orang berkumpul di depan pintunya. Jiang Chen bukan orang yang mudah marah, tapi itu tidak berarti dia tidak punya temperamen sama sekali. Kalian semua, diam. Saya hanya akan menghitung sampai 10. Jika bahkan bayangan kehadiranmu ada di mataku setelah jam 10, aku akan memusnahkan kalian semua. Jiang Chen benar-benar marah sekarang. Begitu banyak urusan omong kosong dan menjengkelkan yang muncul hanya 2 hari setelah menginjakkan kaki di lembah Roshi. Hal ini sangat mempengaruhi rutinitasnya sehari-hari. 10, 9, 8, 7. Jiang Chen tidak membuang kata-kata lagi dan tidak berusaha meyakinkan orang-orang ini. Dia tahu bahwa Yan Hongtu telah mengirim mereka semua. Mereka tidak berani tidak datang, dan memang, tidak punya pilihan selain datang. Oleh karena itu, tidak ada alasan atau kata-kata yang akan mempengaruhi mereka. Satu-satunya pilihan adalah memaksa. 6, 5, 4, 3. Nada suara Jiang Chen semakin dingin semakin dia menghitung mundur. Niat membunuh mulai berkumpul, dan hawa dingin menyelimuti atmosfer. Huff. Jiang Chen, kamu terlalu sombong. Ini lembah Roshi, apakah kamu pikir kamu bisa membunuh siapapun yang ingin kamu bunuh? Petik 2. Tepat sekali. Jiang Chen, tuntutan ini sangat masuk akal. Anda hanya membuka diri dengan ancaman pembunuhan bahkan tanpa mendengarkannya. Apakah Anda menghormati aturan? Petik 2. Jangan berpikir kamu bisa membuang berat badanmu begitu saja hanya karena kamu memiliki beberapa keterampilan untuk namamu. Sedikit kultivasi Anda masih jauh dari puncak Roshi Valley. Petik 2. Gelombang teriakan provokatif naik dan turun. Jiang Chen tahu bahwa tangan dalam bayang-bayang akhirnya muncul. Bab 465, Huanger membuatnya bergerak. Jiang Chen dalam kesiapan penuh saat dia berdiri di depan pintu. Aura dari tombak tunggal yang menahan seluruh pasukan musuh terpancar dari dia saja. Dia akan tetap tenang dan pendiam seperti biasanya bahkan jika angin menderu seperti gerombolan binatang lapar, hujan turun dalam badai yang tak berkesudahan, atau 10.000 pasukan bergemuruh ke arahnya. Tiba-tiba, mata dewanya berkedip saat dia berteriak, bersikaplah terbuka dan benar jika kamu datang untuk membuat masalah. Murid inti Regal Pil Palace yang dibanggakan sepertimu seharusnya tidak bertindak seperti kecil di pasar, mengaduk massa yang tidak tahu apa-apa untuk menyebabkan keributan. Aku merasa jijik padamu bahkan jika tidak. Pada saat dia selesai berbicara, mata dewanya telah menyelesaikan menyapu sekeliling, hingga 5 mil ke segala arah. Siluet berkedip di kejauhan dari segala arah, menembak ke arahnya. Jelas, Yan Hongtu memiliki sedikit karisma. Apakah orang-orang ini ada di sini atas kemauan mereka sendiri atau tidak, pengaruh yang dia perintahkan di area Soaring Cloud sudah jelas. Ada lagi dari kalian, ayo keluar. Jiang Chen mendengus dingin. Semua murid inti berpisah ke samping, meninggalkan jalan di tengah. Berdiri di ujung jalan adalah seorang pria muda berjubah perak. Matanya setajam belati, dan kombinasi hidung bengkok dan matanya yang tajam memberinya kecenderungan yang menyeramkan. Dia mengambil langkah panjang menyusuri jalan setapak saat beberapa murid inti membentuk pengawalan untuknya. Kakak Yan, salam untuk kakak senior Yan. Selamat datang, kakak senior Yan. Jiang Chen, beraninya kamu tidak segera menyambut kakak laki-laki itu. Jiang Chen menjentikkan pandangan samar pada kakak laki-laki yang terlalu tua ini. Dia benar-benar menikmati menguasai adegan ini, menerima begitu saja. Tampak jelas bahwa dia sudah terbiasa dipuja dan cukup menikmati perlakuan dari 10.000 orang yang menjilatnya. Tingkat kultivasi orang ini harus berada di alam asal tingkat ke-5 atau ke-6. Meskipun dia belum mencapai alam asal langit, ini lebih dari cukup untuk memiliki keunggulan mutlak di area awan melonjak. Hati melahirkan penampilan, dan menilai dari penampilan orang ini,
dia adalah tipe orang yang membalas dendam untuk keluhan sekecil apapun, pria yang sangat kejam dan kejam. Dia adalah tipe orang yang benar-benar menghabiskan semua metode untuk mencapai tujuannya. Siapapun yang berani melewatinya atau menyinggung perasaannya pasti akan menghadapi balas dendamnya yang tidak bermoral. Dia pasti sengaja merencanakan pertemuan ini hari ini untuk menekan Jiang Chen. Tapi sedikit senyum tersungging di bibir yang terakhir. Dia jelas tidak akan ikut bermain. Ketika Yan Hongtu melihat bahwa Jiang Chen begitu angkuh untuk tidak mengungkapkan apapun saat melihatnya, dia bahkan lebih marah, merasa seolah-olah tahtanya baru saja ditantang. Kamu itu Jiang Chen. Yan Hongtu berjalan dan menatap Jiang Chen dengan senyum sombong, tatapan arogan di matanya. Yan Hongtu, kan, saya tidak tertarik membuang kata-kata dengan Anda. Keluarkan senjata Anda jika Anda ingin benar-benar membuat keributan. Siapa yang Anda coba jijikkan dengan memaksa orang-orang bodoh ini untuk datang membuat masalah? Jiang Chen benar-benar jengkel dengan trik remeh ini. Dia bahkan tidak tertarik untuk menghirup udara yang sama dengan karakter seperti ini. Benar-benar penjahat kecil yang stereotip. Beraninya kau, Jiang Chen, memanggil kakak senior Yan dengan namanya. Kamu berani tidak menghormati kakak laki-laki Yan di daerah Soaring Cloud, apakah kamu ingin mati? Kakak senior Yan adalah penguasa daerah awan melonjak dan menunjukkan wajahmu untuk datang ke kediamanmu. Apakah kamu mengerti aturannya sama sekali, udik kecil yang kasar? Petik 2, Yan Hongtu tidak perlu mengatakan apa-apa. Bawahannya berbicara semua yang perlu dikatakan, mencela Jiang Chen dengan keras dalam upaya yang tak terkendali untuk mencium Yan Hongtu. Jiang Chen tertawa dingin, kodok seperti ini bisa ditemukan di mana-mana. Pada titik ini, dia sudah terbiasa melihat mereka. Mata Jiang Chen menjentikkan untuk beristirahat di wajah Yan Hongtu, nada mengejek suaranya saat dia berkata, saya, Jiang Chen, hanya menghormati bakat sejati dan mereka yang memiliki semangat terpuji. Apakah ada di antara kalian yang layak saya hormati? Yan Hongtu tersenyum dalam kemarahannya, Jiang Chen, aku pernah mendengar namamu dan kesombonganmu, jadi jangan katakan aku menindasmu. Pengikut ini juga murid Istana Pil Regal, masing-masing dengan martabat mereka sendiri. Membawa kucing atau anjing liar dari jalanan ke Istana Regal Pil adalah penghinaan bagi kita semua, pengabaian aturan secara terang-terangan. Aturan? Aturan apa? Apakah sekte memiliki aturan seperti itu? Jiang Chen mendengus mengejek. Sekte tidak, tapi daerah Soaring Cloud melakukannya. Bahkan jika area ini tidak, maka itu ada karena saya katakan ada. Nada bicara Yan Hongtu adalah tirani, tidak meninggalkan ruang untuk argumen, bahkan pesuruh di Soaring Cloud adalah dari alam roh langit. Meskipun menurutmu tidak memalukan membawa sampah dari jalan, ini adalah martabat kita yang dipertaruhkan. Benar, Jiang Chen. Anda membuang muka untuk daerah kami. Kita tidak bisa membiarkan anak ini melanggar aturan. Jiang Chen, ada banyak murid batin yang tersedia jika kamu ingin mencari pengikut. Membawa orang-orang tersesat ini adalah penghujatan terhadap tanah suci ini. Area Soaring Cloud tidak akan pernah membiarkan sampah seperti itu ada di sini. Murid inti ini jelas berkolusi satu sama lain. Cemoohan mereka naik dan turun, gelombang kata-kata kasar mendarat di Jiang Chen. Seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa, alis Jiang Chen melengkung, dan dia menyalak, diam. Suaranya berdentang seperti bel, membuat kerumunan yang ribut itu terdiam. Jiang Chen tersenyum acuh tak acuh, apa hubungan pengikutku denganmu? Saya hanya tahu aturan sekte dan tidak tahu aturan omong kosong macam apa yang dimiliki daerah ini. Jika aturan seperti itu benar-benar ada, segera ubah. Jika tidak, kembalilah ke lubang tempat Anda merangkak keluar. Lari sekeras yang kamu rencanakan tentang aku, sekarang. Petik 2, Yan Hongtu merentangkan tangannya dan melirik, Jiang Chen, apakah kamu benar-benar akan melawan arus dan menyinggung seluruh area Soaring Cloud? Dia cukup licik dengan kata-katanya, sengaja mengatur situasi sebagai Jiang Chen melawan seluruh area. Jiang Chen hendak berbicara ketika langkah kaki yang ringan dan damai terdengar. Dia hanya membutuhkan waktu sesingkat-singkatnya untuk mengetahui bahwa langkah gesit itu adalah milik Nona Huanger. Dia sudah berjalan di sampingnya sementara Jiang Chen masih terkejut. Yan Hongtu, kan, Anda menargetkan pengikut dengan setiap kata yang Anda ucapkan. Bagaimana dengan ini? Karena semua pengikut Anda ada di sini, saya akan memainkan satu lagu. Jika salah satu dari mereka dapat tetap berdiri di sini di akhir lagu saya, maka kita akan pergi. Jika sebaliknya,
maka jangan mempermasalahkan kami lagi di masa depan. Suara Huanger sangat halus dan seperti dunia lain, seperti lembah anggrek atau mata air yang jernih. Semua orang terkejut dengan suara ini. Ketika mereka melihat bahwa pembicara adalah seorang gadis muda yang sangat jelek, ini membuat mereka merasa lebih aneh. Huanger mengabaikan semua reaksi dan keraguan mereka dan membalikkan tangannya. Sebuah sitar kuno melayang di udara, dan jari-jarinya yang ramping dan tanpa cacat mulai bermain. Nada-nada kuat mulai bergema di udara dalam waktu singkat, meronta-ronta dengan keras untuk membentuk melodi yang mengamuk dengan kekerasan. Tombak bersinar dan kuda lapis baja muncul, bersamaan dengan gemuruh guntur, longsoran salju dari gunung tertinggi, dan tsunami yang melonjak cukup tinggi untuk menutupi langit. Catatan pembunuhan ini tampaknya mewujudkan jenis sihir tertentu bagi mereka, memotong langsung melalui jiwa seseorang. Sebuah pikiran terlintas di benak Jiang Chen saat dia melihat jari-jari Nona Huanger terbang. Dia sangat terkejut menemukan serangan mengerikan pada jiwa yang ada di dalam melodi. Serangan tanpa bentuk ini langsung menghancurkan pertahanan mental para pembudidaya dengan kekuatan hati yang biasa-biasa saja. Terperangkap dalam ketakutan mereka yang luar biasa, ilusi melanda mereka. Selain itu, serangan semacam ini bukan hanya ilusi, tetapi serangan nyata menggunakan gelombang suara itu sendiri. Serangan ganda pada jiwa dan tubuh, memang, beberapa pengikut dengan kultivasi rendah mulai berteriak, menutupi telinga mereka saat ratapan kesakitan merobek tenggorokan mereka. Namun, serangan semacam ini tidak akan bisa dihindari hanya karena seseorang menutupi telinga mereka. Melodi menyerang semacam ini meresap ke dalam setiap pori. Setiap inci dari kulit mereka adalah permainan yang adil. Ketika lolongan kesengsaraan semakin keras, beberapa pengikut mulai melarikan diri dengan kacau. Semakin banyak pengikut melarikan diri ketika mereka tidak bisa bersaing dengan catatan. Halaman itu kosong dalam waktu kurang dari setengah jam. Tidak ada satu pengikut pun yang terlihat, dan saat itulah jari-jari Huanger yang seperti batu giok putih dengan ringan menekan sitar, dengan tepat mematikan nada yang berdering di udara. Saat musik berhenti, beberapa murid inti dengan tingkat pelatihan yang lebih rendah merasa dada mereka ringan, karena tekanan sebesar gunung tiba-tiba menghilang. Langit biru yang tampak siap runtuh menimpa mereka mendapatkan kembali cerahnya yang cerah. Mereka semua diam-diam menyeka keringat, jantung mereka masih berdebar ketakutan dan genderang mundur mulai berdetak di benak mereka. Mereka belum tentu sependapat dengan Yan Hongtu sebelumnya, dan datang karena mereka cukup takut pada Yan Hongtu. Mereka takut tidak menunjukkan wajahnya. Tapi sekarang, siapa yang mau memimpin serangan untuknya di hadapan kekuatan yang begitu kuat dan mendominasi? Jika gadis jelek itu terus bermain sekarang, bahkan pertahanan mental mereka mungkin tidak akan bertahan. Setelah kekuatan hati mereka rusak, kemajuan akan sangat sulit di alam asal. Keinginan untuk pergi dengan cepat tumbuh di sebagian besar dari mereka. Mereka tidak mau terlibat dalam konflik ini. Yang lebih cerdik bahkan mengamati bahwa posisi Yan Hongtu sebagai tiran lokal mungkin akan sangat terpengaruh oleh Jiang Chen, atau bahkan mungkin dihancurkan sama sekali. Huanger mengatupkan kedua tangannya, dan sitar kuno menghilang seolah-olah dia telah melakukan trik. Dia tersenyum lembut pada Jiang Chen dan diam-diam mundur ke samping. Ketika Jiang Chen melihat bahwa musik Huanger telah menakuti 1000 pembudidaya alam roh langit, dia juga bertepuk tangan dengan tawa hangat. Dia memandang Yan Hongtu, merasa lebih ringan dari sebelumnya. Apa yang kamu katakan tentang itu, Yan Hongtu? Yan Hongtu tidak akan pernah berpikir bahwa Jiang Chen akan memiliki pengikut yang kuat di sisinya. Ini tiba-tiba menempatkannya dalam posisi yang sangat pasif. Bahkan jika pengikut ini kuat, yang lain lemah. Itulah kebenarannya. Dia mendengus dingin, jelas tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak, jika kita berbicara tentang kekuatan, bukankah ini berarti semua pengikut di lembah Roshi bisa keluar dari hadapanku? Yan Hongtu tidak kembali ke sana. Pengikut Jiang Chen memang bisa menyapu semua yang lain dalam hal kekuatan. Spanduk dan protes mereka sama sekali tidak efektif dengan cara itu. Jiang Chen, saya bisa membiarkan masalah para pengikut pergi. Namun, Anda menciptakan badai yang cukup besar hanya dalam beberapa jam setelah kedatangan Anda di Roshi Valley. Sebagai penguasa wilayah, saya tidak akan membiarkan Anda memamerkan aturan dan kebiasaan kami di depan umum. Jiang Chen cukup terkesima dengan memunculkan aturan yang samar-samar ini berulang kali. Yan Hongtu, pikirkan beberapa trik baru jika kamu ingin membuat masalah. Aturan apa? Adat apa?
Siapa kamu? Siapa bilang Anda membuat aturan di sini? Aturan saya sederhana, saya tidak menyerang kecuali saya diserang. Jika Anda menyerang, saya akan mengembalikannya kepada Anda 10 kali lipat. Jadi beritahu saya, apakah Anda ingin mengikuti kontes mata pelajaran sipil atau bela diri Dao? Cepat dan lempar tantangannya, aku tidak punya waktu untuk menyia-nyiakanmu. Petik 2. Dia benar-benar tidak terlalu memikirkan karakter seperti Yan Hongtu. Yang lain di daerah itu mungkin takut padanya seperti yang mereka lakukan pada harimau, tapi dia tidak lebih dari badut yang melompat-lompat di mata Jiang Chen.